Maka Nabi bertanya kepada budak itu, fis sama, di atas langit. Siapa yang ngomong? Bukan Erik Pras, Mas. Ya, bukan Erik Pras, tapi budak yang dibebaskan oleh Nabi Muhammad karena dia beriman. Terus Allah beristiwa di atas arsy. Siapa yang ngomong? Bukan Erik Pras lagi, tetapi surat Thaha, yang dimana berbunyi Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ada juga ayat yang lain menyatakan sumastawa 'alal arsy. Siapa yang ngomong, Mas? Bukan Erik Pras, bukan Erik Pras sekali lagi, tapi Al-Quran dan Al-Hadis. Kok bisa Erik Pras yang ngomong? Erik Pras mengutip dalil. Apa perlu dirubah maknanya? Karena tidak sesuai dengan akal. Kok pintermu keblinger toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Bapak Ibu peserta TV yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami yang lama, Teh TV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapat taufik hidayahnya, mendapatkan maghfirahnya, dikabulkan hajatnya, serta dilancarkan semua rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu peserta TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat yang telah mensubscribe channel kami, mendukung channel kami. Bapak Ibu peserta TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kami melanjutkan bacaan kitab dari menjawab dakwah kaum salaf. Ini bab pertama, mensifati Allah dengan tempat, yang mana kita tonton tadi di cuplikan video mengatakan bahwasanya Allah itu ada di aras. Ada yang mengatakan Allah ada di langit, ada di atas langit, dengan dalil ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Yang kedua itu di hadis seorang budak wanita yang ditanyakan aina Allah, kemudian budak menjawab fis sama, kan di atas langit. Banyak ayat yang lain diterjemah secara letterlek, maka ayat satu dengan yang lain menjadi kontroversi, sehingga ulama salaf, ulama khalaf itu menggunakan dua metode pendekatan. Ada yang menggunakan metode pendekatan tafwid, itu memasrahkan dinanya kepada Allah. Kemudian ada yang metode takwil, mengartikan zahir lafaz dengan tidak semestinya, untuk menghindari syubhat-syubhat atau mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Baiklah, kita lanjutkan. Di antara masalah yang begitu tol diteriakkan kaum salafi ekstrim ini adalah mensifati Allah Ta'ala dengan arah dan tempat. Mereka beranggapan bahwa Allah menempati tempat yang tinggi di atas. Kegotolan mereka ini jelas bertentangan dengan perintah yang mengharuskan kita mensucikan Allah dari segala sifat yang dimiliki makhluknya, sebagaimana banyak dalil menjelaskan hal berikut. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Allah Ta'ala wujud, ada dan tidak dapat baginya. Dia sekarang ada pada apa yang sejak dulu ada. Imam Abu Hanifah pernah ditanya, apakah engkau tahu? Apabila engkau ditanya di manakah Allah, ia menjawab, Allah Ta'ala wujud, ada. Dia ada tempat baginya sebelum dia menciptakan makhluk. Allah Ta'ala wujud dan tidak ada tempat di dimanapun. La yahullu fi makanin, tidak menempati suatu tempat, tidak diciptakan dan tidak pula mempunyai apapun, dan dia adalah pencipta segala sesuatu. Imam Syafi'i berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala wujud dan tiada tempat atau ruang baginya. Ini orang-orang Wahabi yang mengatasnamakan Salafi mengaku mengikuti pendapatnya ulama salaf, sementara akidahnya mereka tidak
bukan akidahnya ulama salaf. Ini akidahnya ulama salaf justru menolak tentang akidah mereka yang mengatakan Allah bertempat, Allah ada di atas aras. Itu ditentang oleh ulama-ulama salaf. Ulama salaf tidak ada yang mengatakan bahwasanya Allah itu bertempat. Dialah yang menciptakan tempat ketika dia ada pada sifat aliyah. Pada zaman dahulu yang dahulu-dahulunya dahulu tidak ada batasnya. Seperti halnya ketika dia belum menciptakan tempat. Mustahil baginya untuk mengubah zatnya sendiri. Begitu pula mustahil untuk mengganti sifatnya. Senada dengan itu, Imam At-Tahawi dalam kitabnya Aqidah At-Tahawiyah berkata, barang siapa yang enggan menafikan sifat makhluk kepada Allah Ta'ala atau menyamakannya dengan sifat makhluk, maka ia telah sesat. Nah, saya ulangi, ini dari pendapatnya Imam At-Tahawi. Barang siapa yang enggan menafikan sifat makhluk kepada Allah Ta'ala atau menyamakan dengan sifat makhluk, maka ia telah sesat dan tidak melakukan tanzih, mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk. Jadi orang adalah orang yang sesat, yaitu orang yang menyamakan atau menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sungguhnya Tuhan kami yang Maha Agung, ya. Karena sungguhnya Tuhan kami yang Maha Agung dan Maha Mulia itu disifati dengan sifat-sifat wahdaniyah, tunggal, esa, dan fardaniyah, kesendirian. Hal ini artinya tidak ada satupun makhluk yang menyamainya. Seperti dalam surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan dalam ayat lain, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Maksudnya Allah dari segala macam batasan, tujuan, pilar, anggota, dan aneka benda. Allah tidak berbentuk suatu benda, Allah tidak berjisim, tidak terdiri dari susunan anggota badan. Allah Ta'ala tidak butuh 6 arah seperti halnya makhluk, atas bawah, kanan kiri, depan belakang. Itu tidak butuh. Allah tidak butuh semua itu. Yang butuh adalah makhluk. Kalau dikatakan Allah itu bertempat, maka itu adalah akidah musabbihah, atau dikatakan akidahnya sesat. Allah Ta'ala mustahil berada di sebuah arah dan tempat, dan itu merupakan keyakinan kaum muslimin yang benar. Nah, Allah tidak berada di suatu tempat atau arah, itu keyakinan kaum muslimin yang benar. Ini menurut pendapatnya Imam At-Tahawiyah. Maksudnya Allah Ta'ala itu qadim, bahwa mereka menetapkan sifat qidam yang dahulu awal kepada Allah secara zatiyah. Ini dalilnya yang tadi itu ya. Lihat, ada tanda catatan kaki dia di ini, tanda nomor ini. Nomor 3 ada di atas. Lihat dalam kitab Rasail Imam Abu Hanifah halaman 25. Kemudian yang keempat, Imam Az-Zubaidi Ithafus Hadatil Muttaqin juz 2 halaman 24. Kemudian 5, Abu Ja'far Ahmad bin Salman At-Tahawi, Aqidah At-Tahawiyah. Nah, kemudian halaman 26. Kemudian yang ke-6 tadi ini ya, ini yang ke-6, qadim adalah yang di paling awal dan wujudnya tanpa sebab. Berikutnya, dalam artian zat Allah tidak diawali dengan wujud yang lain, atau tidak ada yang lebih awal dari wujudnya Allah, sebagaimana terkandung dalam firman-Nya, wal awwalu, dialah zat yang pertama. Sehingga dalam akidah Asy'ariyah itu disimpulkan dalam dalam sifat wajib bagi Allah, yaitu yang 20, yaitu wujud qidam, wal awwalu, terdahulu. Awal itu terdahulu mestinya. Kemudian sabda Rasulullah, antal awwalu falaysa qablaka syai'un, engkaulah zat yang pertama, maka tiada suatu apapun sebelum engkau. Artinya Allah tidak didahului siapapun atau apapun.
Sifat qidam berarti menafikan adanya wujud lain yang mendahului wujudnya Allah atau wujud lain yang bersama dengan wujudnya Allah. Oleh karena itu, sifat qidam menghilangkan substansi pendahuluan bagi makhluk sebelum Allah. Begitu pula dengan sifat-sifat Allah, semuanya qadimah, tidak berubah, dan dengan penciptaan makhluk yang sifatnya hadis baru. Menetapkan arah dan tempat kepada Allah mengandung pengertian bahwa sesungguhnya Allah tidaklah bersifat fauqiyah, di atas. Allah tidak di atas, kecuali setelah Allah menciptakan alam semesta. Maka sebelum menciptakan itu Allah tidak berada di arah atas karena belum adanya sesuatu yang berada di arah bawah. Dengan demikian, keberadaan di tempat atas merupakan sifat baru yang dihasilkan dengan adanya sesuatu yang baru. Oleh karena itu, sifat yang seperti ini tidak layak disematkan bagi Allah. Artinya Allah tidak ada di atas, tidak ada di bawah, tidak di barat, tidak di timur, tidak di utara, tidak di selatan. Kaum muslimin juga meyakini bahwa Allah Ta'ala berbeda dengan segala sesuatu yang bersifat baru. Maksudnya dalam konteks hakikatnya. Maka dari itu sifat jirmiyah, zat, arodnya sifat kulliyah, keumumannya, juz'iyah, kekhususannya, dan juga hal-hal yang melekat kepada keempat sifat itu tidak dapat dialamatkan kepada Allah. Jadi Allah tidak berjisim, Allah tidak berbentuk, Allah tidak tersusun dari anggota badan. Gini, semisal orang Wahabi itu mengatakan Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya mata. Dan ini kontradiksi dengan ayat kullu syai'in halikun illa wajhah. Maka kita akan terbayang ketika kiamat, maka semuanya hancur, maka kullu syai'in, semuanya hancur kecuali wajahnya Allah. Nah, kalau itu diartikan anggota badan, diartikan organ tubuh, diterjemah dengan organ tubuh, maka terbayanglah sifat kekurangan Allah. Maka Allah akan dibayangkan sebagai zat Tuhan yang tidak sempurna karena tinggal wajahnya kena kiamat. Nah, itu kan akidah sesat. Maka dari itu mudah-mudahan kita itu oleh Allah dijauhkan dari akidah ini. Dan juga hal-hal yang melekat kepada empat sifat itu tidak dapat dialamatkan kepada Allah. Hal yang melekat pada jirmiyah membutuhkan arah dan tempat, ya, seperti makhluk. Sementara arodihnya butuh kepada zat lain agar bisa terwujud. Untuk yang baru, adanya hal yang baru itu perlu hal yang baru yang lainnya. Adapun kulliyah merupakan hal yang besar dan bisa dibagi, sedangkan yang melekat kepada jurmiyah adalah kecil dan lain sebagainya. Berangkat dari itu, jika setan dalam membisiki hati seseorang, andai Allah itu tidak jirmi, arad, kulli atau juz'i, lantas apa hakikat Allah sebenarnya? Nah, ini bisikan-bisikan setan. Maka orang yang mendoktrin dengan bisikan-bisikan itu, maka dia termasuk setan. Maka jawablah godaan itu dengan tidak ada yang tahu hakikat Allah kecuali hanyalah Allah semata. La ya'rifullaha illallahu. Ya, tidak ada yang tahu hakikat Allah kecuali hanya Allah itu sendiri. Perbedaan sifat Allah dengan makhluknya itu tertuang dalam firman-Nya. Nah, ini sebenarnya yang telah saya baca tadi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tidak ada yang sama dengan Allah satu apapun. Dialah zat yang maha dengar dan maha melihat. Dan juga diambil daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sesungguhnya kaum musyrikin pernah berkata, wahai Muhammad, jelaskan kepada kami hakikat Tuhanmu. Lalu Allah Ta'ala menurunkan surat ayat yang berbunyi, nah ini,
dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad, Allah itu satu, Allah tempat bergantung, tidak beranak, tidak diberanakan, dan tidak ada yang sama dengan Allah suatu apapun. Untuk ayat ketiga, Rasulullah SAW menjelaskan karena sesungguhnya tidak ada satu pun yang dilahirkan kecuali ia dan akan mati, dan tidak ada suatu yang mati itu kecuali itu akan diwarisi. Sedangkan Allah itu adalah zat yang tidak mati dan juga tidak diwarisi. Sedangkan untuk yang keempat dijelaskan oleh beliau, tidak ada suatu apapun yang bisa menyamai dan menandingi Allah, dan tiada suatu pun yang menyerupainya. Ini hadis riwayat Al-Hakim. Ini dalam Mustadraknya Imam Hakim. Dari dalil di atas, Allah Ta'ala mensifati dirinya dengan menghilangkan sifat kepadan dan sifat-sifat lain yang tidak pantas dimiliki oleh Allah. Sepadan, ya, saya ulang. Dari dalil di atas, Allah Ta'ala mensifati dirinya dengan menghilangkan sifat sepadan. Artinya tidak ada yang menyamai dengan Allah, dan sifat-sifat lain yang tidak pantas. Pula sifat yang dijelaskan oleh Rasulullah. Dari sini kaum muslimin dapat memahami bahwa pada hakikatnya Allah Ta'ala berbeda dengan segala sifat yang dimiliki semua makhluk. Dengan demikian tidak boleh hukumnya mensifati Allah dengan sifat-sifat yang baru. Jadi kalau mengatakan Allah ada di atas, Allah punya tangan, berarti dia musyabbih. Kaum musyabbih, kaum kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan akidah ini bukan akidahnya ulama salaf. Kalau ada kelompok atau oknum yang menyamakan Allah dengan makhluknya dengan mengatakan Allah ada di atas aras, Allah di atas langit, kemudian Allah punya tangan, punya kaki, kakinya Allah ditelukkan ke neraka sampai menggerut. Nah, akidah tersebut adalah akidah mujassimah, bukan akidahnya ulama salaf. Kalau mereka mengaku salaf, berarti dia salafi ambal-ambal, salafi palsu, salafi gadungan. Termasuk juga bertanya dengan beberapa pertanyaan yang bisa mengarah ke sana. Tidaklah boleh, artinya jangan menanyakan ainallah, Allah di mana, Allah kayak apa. Itu adalah pertanyaan yang bid'ah, dilarang. Ini di manakah Allah? Dengan tujuan untuk mengetahui arah dan tempat di mana zat Allah Ta'ala berbeda. Ya, karena Allah tidak berhubungan dengan tempat dan waktu. Tempat, waktu, dan arah. Akan tetapi boleh menanyakan hal itu dengan tujuan untuk mengetahui kekuasaan Allah Ta'ala atau malaikat yang bertugas untuknya. Pembolehan ini bertanya seperti di atas bukan sebatas pada pertanyaan di atas saja, tapi tujuan pada bentuk pertanyaan apapun yang isinya mensifati Allah Ta'ala dengan sifat yang baru, selama memiliki tujuan itu memiliki tujuan di atas, itu tidak boleh. Kalau untuk mengorek-ngorek Allah ada di mana, Allah ditanyakan atau hal yang serupa. Berangkat dari itu, pertanyaan yang datang dari syara dengan memakai kata tanya, di manakah Allah, atau informasi yang secara lahirnya seperti menetapkan arah kepada Allah, maka wajib hukumnya untuk ditakwil dengan tujuan di atas, agar tidak menimbulkan subhat atau menyerupakan Allah dengan yang lain. Maka jika ada ayat yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah yang kayaknya itu serupa dengan makhluk, maka ayat tersebut ditakwil, seperti yadullah fi aydihim, ainullah, kemudian kaki Allah, wajhullah, ya, fa aina ma tuwaddu fajabama wajhullah, maka ayat itu ditakwil. Makanya dari awal saya sudah mengatakan bahwasannya ulama
ulama salaf dan ulama khalaf dari Ahlussunnah wal Jamaah itu menggunakan dua metode pendekatan dalam memahami ayat Al-Qur'an yang sifatnya syabihat. Karena dalam Al-Qur'an itu ada dua ayat, ada ayat muhkamat, artinya ayat yang sudah jelas tidak perlu diartikan yang lain, seperti laissallahu ahad, Allah sumad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, itu tidak perlu takwil. Sedangkan ayat yang menunjukkan Allah itu punya sifat mempunyai anggota badan atau organ tubuh, maka organ tubuh atau menunjukkan di suatu tempat, maka ayat tersebut ditakwil oleh ulama. Ada dua metode, ada tafwid, menyerahkan maknanya sepenuhnya itu kepada Allah, tidak diartikan yang lain-lain. Yad ya yad itu saja, tidak diartikan tangan, atau wajah ya diartikan wajhu, tidak diartikan yang lain. Sedangkan ulama yang lain juga ada yang menggunakan metode takwil, diartikan tidak semestinya untuk menghindari pemahaman-pemahaman yang dimana menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, dan saya tidak lupa tetap mendoakan saudara kita Salafi Wahabi, mudah-mudahan mereka oleh Allah disadarkan, diberi hidayah sehingga bertaubat dan kembali pada jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan di konten ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.